Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami mengambil untuk pengabdian, yaitu dengan topik pelatihan pengenalan Big Data untuk siswa TKJ di SMKN 1 Majalaya. Untuk kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang. Saya, Heri Afitriansa, kemudian rekan saya Fikri Nurfata, dan juga rekan satu lagi, Robi Nur Muhammad. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan beberapa hasil observasi kami di SMKN 1 Majalaya untuk proses lanjutan dari pengabdian ini. Untuk berikutnya mungkin pendahuluan akan disampaikan terlebih dahulu oleh Fikri Nurfatan. Silakan Pak Fikri. Oke, terima kasih Pak Heri. Oke, yang pertama, untuk pendahuluan dan analisis situasi, di mana kondisi lapangan di SMK Semajalan merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan konsentrasi keahlian yang meliputi TKJ, DKV, dan beberapa teknik lain. Kemudian, kelas 11 jurusan TKJ belum mendapatkan akses pembelajaran tentang konsep dan atau praktik big data serta aplikasi dalam dunia kerja digital. Sedangkan big data ini sedang marak digunakan di dunia industri. Oke, selanjutnya potensi di mana siswa jurusan TKJ memiliki potensi besar dalam bidang teknologi digital termasuk pemrosesan dan analisis data. Namun saat ini kompetensi mereka masih terbatas pada aspek teknis dasar kejuruan masing-masing seperti perakiraan komputer dan instalasi jaringan. Selanjutnya, jika siswa dibekali pemahaman dan keterampilan dasar big data sejak dini, maka mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan transformasi digital industri 4.0. Nah, kemudian kondisi psikososial, di mana siswa SMK khususnya kelas 11 berada dalam fase pencarian jati diri dan penentuan arah karir. Adanya pelatihan yang bersifat seperti big data dapat memberikan semangat baru, rasa percaya diri, serta orientasi masa depan yang lebih jelas bagi siswa. Oke, dan terakhir adalah permasalahan mitra. Nah, belum adanya materi pembelajaran terkait big data dan data analitik dalam kurikulum jurusan TKJ. Yang keduanya, siswa belum mengenal profesi atau keterampilan berbasis data yang sangat dibutuhkan di dunia kerja digital saat ini. Dan ketiga, yang terakhir, rendahnya rasa percaya diri siswa terhadap prospek karir mereka, terutama bidang big data. Oke, untuk penjelasan saya kembalikan lagi ke moderator, ke Pak Heri. Baik, terima kasih kepada Pak Fikri yang sudah menyampaikan terkait pendahuluan dari mulai analisis situasi sampai permasalahan mitra. Kemudian akan dilanjut oleh saudara Pak Ruby. Silakan Pak Ruby. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya, untuk solusi yang ditawarkan, satu, pengenalan konsep big data ini melalui pelatihan, Pak. Menghadirkan pelatihan yang menjelaskan dasar-dasar big data, konsep 5V, jenis data yang terdiri dari struktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, workshop praktik data, dasar data analytics, pelatihan singkat praktik, dasar pengolahan data menggunakan tools seperti Google Sheet atau Microsoft Excel, serta simulasi membaca dan mengolah data CSV yang sederhana. Next, Pak. Yang nomor 3, inspirasi karir dan pengenalan profesi berbasis data. Memberikan sesi motivasi dan informasi tentang karir di bidang data seperti data analyst, data engineer, dan data scientist. Yang nomor 4, penyusunan modul dan materi tambahan untuk guru, khususnya di bidang ini guru TKJ mungkin ya Pak. Menyusun modul pelatihan dan panduan praktis sederhana yang bisa digunakan oleh guru untuk mengintegrasikan materi ini ke dalam kegiatan pembelajaran rutin agar materi tentang big data dapat terus berlanjut. Slide nomor 7 Pak. Peningkatan yang diharapkan, 1.
peningkatan literasi digital agar siswa memahami konsep dasar big data itu sendiri dan fungsinya di dunia modern seperti sekarang ini. Yang kedua, kompetensi praktis. Siswa mampu melakukan pengolahan dan analis data secara sederhana. Mungkin tahap ini sederhana dulu, Pak. Dan ketiga, kesadaran karir. Siswa memiliki gambaran dan motivasi untuk mengembangkan karir di bidang data. Dan keempat, kapasitas guru bertambah. Guru memperoleh bahan ajar baru dan siap meneruskan materi ke angkatan berikutnya. Next, Pak. Nah, pengukuran keberhasilan solusi, pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa. Di sini ada tes dan tesnya lagi gitu, pretest dan post-testnya. Yang kedua, proyek akhir mini, yaitu membuat grafik sederhana atau analisis data ringan. Yang ketiga, jumlah siswa mampu menjelaskan profesi di bidang data. Dan yang terakhir mungkin 4, umpan balik guru dan siswa tentang manfaat pelatihan. Begitu, Pak. Mungkin sampai 8 ya, Pak. Baik, terima Dan kasih kepada Pak Robi yang sudah memaparkan terkait tadi solusi dari kelompok kami terkait permasalahan yang sudah disebutkan sampai ke eh, bagaimana pengukuran dari keberhasilan dari solusi kami. Nah, ya, Pak. berikutnya terkait ini ringkasannya untuk metrik dari masalah, solusi, dan hasil. Yang pertama, dari permasalahan siswa belum mengenal big data atau konsep big data, solusi dari kami, dari kelompok kami itu adalah memberikan pelatihan pengenalan konsep big data ini. Dan kami berharap hasilnya itu lebih dari 80% siswa itu dapat memahami konsep dasar big data. Ini pengukurannya dari post-test. Kemudian, permasalahan yang kedua, kurangnya keterampilan data analitik. Nah, solusinya kami akan memberikan workshop yang singkat dan juga menggunakan analisis data yang sederhana. Nah, kami berharap hasilnya itu siswa dapat mampu membuat grafik atau analisis yang sederhana dari data yang akan nanti dijadikan sebagai studi kasus. Kemudian adanya minimnya wawasan karir. Nah, solusi dari kami nanti dari pelatihan tersebut akan disisipkan sesi terkait motivasi dan juga pengenalan profesi tentang data analis ini. Jadi kami berharap siswa itu dapat menyebutkan 2 sampai 3 jenis profesi di bidang data ini. Artinya kalau mereka dapat menyebutkan itu, ada sedikitnya minat dari mereka untuk masuk ke dunia data analis. Kemudian permasalahan yang terakhir ini ketiadaannya bahan ajar di big data di sekolah, maka solusi dari kami adalah menyusunkan modul sederhana untuk guru dan siswanya. Jadi kami berharap hasilnya itu guru memiliki modul dan dapat diterapkan untuk keberlanjutan dari pengabdian ini. Nah, ini adalah metrik untuk metode dan juga langkah-langkah kami. Yang pertama, permasalahan yang pertama terkait kurangnya pemahamannya tentang konsep big data. Solusinya adalah pelatihan yang interaktif, metodenya itu dengan ceramah dan juga diskusi. Nah, langkah-langkahnya pertama ada pretest, kemudian ada kami presentasi dan juga diskusi. Kemudian keterbatasan keterampilan praktek data, solusinya itu menggunakan workshop praktek yang mana metodenya ini demonstrasi secara langsung. Jadi kami coba kenalkan tools-toolsnya apa saja seperti tadi Google Sheet atau juga Microsoft Excel yang mungkin ini lebih familiar di mata siswa TKJ. Kemudian praktik data, bagaimana mengolah data yang sederhana saja sampai membuat grafik. Kemudian untuk masalah minimnya wawasan karir ini ada sesi inspiratif tadi yang motivasi itu dengan metode ceramah dan juga diskusi. Kami akan coba tampilkan beberapa profesi data, kemudian kisah sukses dan juga beberapa refleksi dari karir terkait data analis. Dan permasalahan yang terakhir ini yang keempat, tidak adanya bahan ajar terkait big data ini, solusinya kami susunkan modul yang sederhana dan juga kami rancangkan modul yang diuji coba dan juga bisa dipinalisasi nanti setelah proses pengabdian ini selesai. Nah, ini rencana pelaksanaan untuk pengabdian kami.
Untuk persiapan itu pembuatan bahan ajar, pretest, dan post-test. Itu persiapannya kami di bulan pertama Juni dan juga minggu kedua Juni. Kemudian untuk pelaksanaannya kami rencanakan di minggu ketiga. Kebetulan untuk minggu ketiga ini siswa kelas 11 lumayan ada waktu, dan juga kami coba evaluasi pengabdian ini dengan para guru dan juga beberapa siswa untuk memberikan umpan balik. Dan yang terakhir di Juli itu untuk penyusunan laporan dari pengabdian ini. Baik, terima kasih. Segitu saja mungkin yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga rencana pengabdian kelompok kami ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Amin. Baik, untuk akhir kata kami tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.